Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyya mubarakah, tahiyya ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan, dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT untuk bermuajahah dalam rangka untuk tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah. Saling mewasiatkan di antara kita untuk menetapi kebenaran, bersabar terhadap apa saja yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita, dan juga untuk saling menjalin kasih sayang di antara kita. Mudah-mudahan dalam setiap perjumpaan kita akan mendatangkan manfaat. Al-Faqir ilallah Agus Priyono ingin berkongsi, sharing bersama-sama di dalam rangka untuk menasihati saya pribadi sebetulnya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kita akan terus melanjutkan apa saja yang bisa kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita bisa sama-sama menapaki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang lebih baik lagi insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang sedemikian memiliki kesempurnaan itu, sudah barang tentu menuntut kita untuk juga melakukan usaha-usaha, melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan apa saja sesuai dengan perintahnya, dan Allah SWT akan senantiasa menolong kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Sekiranya kalian menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menolong kalian. Dan bukan hanya Allah menolong, bahkan yutsabbit aqdamakum, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan kedudukan kalian. Bagi orang yang memiliki gantungan yang sedemikian, yang menjamin kehidupannya, menolong, mendukung, bahkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membackup kita itu, bukan hanya dengan kekuatan iman, dengan kekuatan keberanian, bahkan dengan jaminan-jaminan surga dan sebagainya, tetapi juga bahkan Allah SWT mengerahkan bala tentaranya. Jadi oleh karena itu, pemirsa sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menuntut kepada kita untuk melakukan perubahan yang dengan perubahan itu menjadikan kita kemudian mendapatkan anugerah oleh Allah SWT, jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbingan dan juga dukungan, bahkan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk melakukan perubahan itu, dari mana kita melakukan perubahan? Sebab ketika perubahan itu tidak dituntun, tidak dibimbing, tidak memiliki acuan-acuan, tidak memiliki pedoman dan panduan, maka sudah barang tentu perubahannya akan berada dalam satu perubahan yang berubah ke tempat lain, di mana dari tempat berubah ke tempat yang lain itu tidak ada aspek perbaikan-perbaikan. Sama seperti orang mengatakan lari dari mulut buaya ke mulut singa. Dua-duanya akan celaka. Tentunya ketika kita lari semestinya dari sesuatu yang tidak baik menuju kepada sesuatu yang baik. Dimulai dari mana? Ya, kalau kita merujuk kepada surah Ad-Duha di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tuntunan, ya. Ketika kita membaca surah Ad-Duha di dalam ayat yang ke-7, wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatimu dalam kebingungan. Mendapatimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebingungan, maka Allah SWT fahada, Allah kemudian memberikan petunjuk. Petunjuknya apa? Petunjuknya adalah sebagaimana yang diungkapkan di dalam surah Ad-Duha ayat yang ke-7 dan 28 itu,
wa wajadaka ailan fa'aghna. Maka kemudian dia memberikan petunjuk. Dia mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan, lalu dia juga akan memberikan kecukupan. Dengan apa? Dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dengan ajaran Islam yang pintunya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat kondisi misalnya bagaimana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin perubahan. Ketika baginda merasa ada kegelisahan di mana masyarakatnya berada dalam kondisi di mana masyarakat ketika itu jahil. Masyarakat ketika itu menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Orang yang memiliki hati yang murni, orang yang memiliki hati nurani yang hidup, pasti akan bertanya-tanya. Kenapa manusia menginginkan perubahan kepada arah yang lebih baik? Ingin dicukupi kebutuhan-kebutuhannya. Ingin diberikan kebahagiaan ke dalam hati dan juga ketenangannya. Tapi kemudian kok malah menyembah kepada benda-benda yang dibuat oleh dirinya sendiri. Itu patung-patung, berhala-berhala yang tidak mampu mendengarkan kalimat-kalimat kita, yang tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Kepada sesama manusia saja pun tidak demikian. Kenapa? Manusia sendiri juga memerlukan. Kondisi jahiliyah inilah yang menjadikan mereka subur, kemungkaran, kemaksiatan, sampai kepada tingkat di mana kebiasaan masyarakat ketika itu membunuh anak-anak perempuan. Dan kemudian mereka membiarkan hidup anak lelaki. Karena dianggap bahwasanya anak perempuan itu hanya menjadi beban. Sedangkan anak lelaki bisa bekerja, bisa berjuang, bisa mencari sesuatu, dan bahkan bisa menjadi pengganti bagi ayahnya dan sebagainya. Kondisi kejahiliahan inilah yang muncul. Pada hari ini pun kalau kita melihat, Bapak, Ibu, pemirsa sekalian, banyak sekali pembunuhan karakter-karakter, terutama kepada wanita-wanita, pada perempuan-perempuan. Apa buktinya, Ustaz? Apa buktinya, Pak? Tonton, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hari ini banyak perempuan diekspos sedemikian rupa menjadi bukan pada dirinya sendiri. Jati diri manusia itu mulia. Jati diri wanita itu mulia. Sehingga wanita tidak bisa disentuh begitu saja oleh lelaki kecuali dengan ikatan yang sah. Kecuali dengan ikatan yang didahului dengan penlimpahan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, kemudian dari orang tuanya, ayahnya, dilimpahkan dengan apa? Pertama dengan bersyahadat, kemudian yang kedua dengan apa? Dengan ijab qabul. Barulah kemudian perempuan itu halal untuk digauli, halal untuk dipegang, halal untuk dipandang. Tidak sebagaimana pada hari ini. Mereka dibiarkan berlenggak-lenggok dengan pakaian yang minimalis. Untuk apa? Untuk dijual kepada masyarakat. Na'udzubillah min dzalik. Mengeksploitasi keindahan tubuh wanita, mengeksploitasi hal-hal yang bukan semestinya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Maka dia tidak menjadi jadi dirinya yang mulia, tidak menjadi jadi dirinya yang salehah, yang tidak menjadi jati dirinya yang kemudian menjadi hamba-hamba Allah SWT yang layak untuk mendapatkan surga. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim. Ini sama saja juga dengan pembunuhan karakter. Begitu juga dengan lelaki-lelaki pada hari ini. Jadikan budak, hamba sahaya, dan sebagainya. Yang sesungguhnya Islam telah melarangnya. Jadi keadaan ketika itu, di mana dibunuh, kondisi politik juga luar biasa. Di bawah bayang-bayang dua raksasa antara Romawi dan Persia. Maka banyak daerah-daerah subur yang dikuasai oleh mereka. Banyak daerah-daerah yang kemudian memiliki kekayaan-kekayaan alam. Pada akhirnya menjadi rebutan mereka. Tidak jauh juga seperti pada hari ini. Dieksploitasi sedemikian rupa, bahkan penduduk-penduduknya tidak menikmati apapun. Ditipu. Dengan hanya sekedar diberikan gula-gula, diberikan permen-permen. Supaya dengan demikian mereka mau menerima. Jadi, tonton Bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah di antara bagaimana pentingnya dua kalimat syahadat pada kita, sehingga harapannya adalah bahwa keadaan umat Islam setelah kita memahami tentang apa-apa saja yang menjadikan kita ini memiliki kekuatan, pada akhirnya bisa muncul sebagai umat yang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang seterusnya, masih meneruskan tentang pentingnya kalimat syahadat ini, tentang ahamiyah syahadatain, sehingga kita berharap bahwa pemahaman tentang kalimat syahadat itu akan menjadi semakin kukuh, semakin kuat, dan merasa bahwa kita ini perlu lebih banyak belajar lagi, merasa untuk lebih banyak menggali, sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dalam athar beliau ketika menyatakan al-ilmu thalathah, kitabun natiqun wa sunnatun madiyatun wala adri. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu ada tiga. Yang pertama, kitabun natiqun, kitab Al-Quranul Karim yang berbicara, artinya disampaikan kepada masyarakat. Al-Quran dijelaskan kepada umat. Wa sunnatun madiyatun, atau sunnah yang juga dari dulu sampai hari ini terjaga, dihidupkan nilai-nilai dan juga implementasinya. Wala adri, dan yang ketiga adalah ucapan seseorang, aku tidak tahu. Kenapa? Karena yang paling tahu adalah Allah. Maka dengan demikian kita perlu belajar, kita perlu menggali, kita perlu mengikuti kajian-kajian supaya menjadikan kita lebih memahami. Harapannya dengan pemahaman akan melahirkan kesadaran. Dengan kesadaran akan melahirkan sikap. Dengan sikap pula kemudian kita akan melahirkan amalan-amalan dan juga perilaku-perilaku kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian harapannya Allah SWT ridha, mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita insyaallah di yaumil qiyamah dalam barisan di bawah pimpinan baginda Rasulullah SAW, dibenarkan, diizinkan oleh Allah untuk meminum di telaga Rasulullah SAW dan kemudian dimasukkan ke dalam surga insyaallah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji, puja dan sanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama bermuajahah di dalam majelis kita ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang besar dan mudah-mudahan juga menjadikan kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, mendekatkan kepada Al-Quran Al-Karim, mendekatkan kepada sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan dengan demikian nanti kita dipertemukan lagi oleh Allah SWT di dalam surganya insya Allah. Amin Allahumma amin. Para pemirsa sekalian yang budiman, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita sama-sama tutup dalam perjumpaan kita ini dengan sama-sama berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.